Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema berkenaan dengan istilah ataupun sebutan, yaitu tentang sebutan nama dukun ataupun orang pintar atau kiai. Di antaranya itu yang biasa kita dengar atau kita ketahui di masyarakat kita, yang nama-nama atau sebutan tadi kadang kita itu belum begitu tahu persis baik benar atau tidaknya, baik atau tidaknya, terus mana yang sebenarnya baik dan mana yang sebenarnya tidak. Itu masih simpang siur atau masih rancu, sehingga kita bisa keliru dalam memahaminya atau menyikapinya. Karena itu sangat penting juga bagi kita untuk kita ketahui agar jangan sampai kita salah. Karena di dalam agama Islam, agama kita, itu ada beberapa dalil yang kita itu harus mewaspadainya atau menghindarinya. Karena kalau itu salah, dosanya sangat besar. Kalau di dalam agama Islam ya dosa syirik, dosa menyekutukan Allah atau menduakan Allah, itu dosanya tidak terampuni kalau sampai di dunia ini kita belum minta ampun. Beda dengan dosa-dosa yang lainnya, dan itu ada dasarnya di dalam Al-Quran, dan hadis pun juga ada yang menunjukkan bahwa dosa syirik ataupun musyrik itu sangat besar sekali. Di antaranya ada sebuah hadis yang kira-kira pengertiannya adalah bagi siapa saja seseorang yang mendatangi dukun dan percaya kepada apa yang disampaikannya, maka ibadah sholat kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus kita ketahui agar kita hati-hati betul, jangan sampai kita itu melakukan dosa syirik atau melakukan kemusyrikan
yang menjadikan amal soleh kita itu yang lainnya bisa rusak karena melakukan kesalahan tersebut. Dan kemudian terkait dengan istilah tadi, memang jelas kalau istilah dukun itu kita tidak diperkenankan untuk melakukan perdukunan ataupun mempercayainya. Itu jelas tidak dibolehkan. Masalahnya, mana yang dukun, mana yang bukan, mana yang benar-benar mungkin kiai ataupun ustadz, itu kita kesulitan membedakannya kalau kita tidak tahu amalan-amalan apa yang mengarah itu perdukunan ataupun orang pintar, dan amalan-amalan yang mana yang itu mengarah seorang ustadz ataupun kiai atau orang alim. Nah, itu harus kita belajar mencoba untuk memilah-milah, meneliti agar kita tidak terjebak oleh ya istilah tadi, dan juga kita tidak tahu ilmu yang sebenarnya, mana ilmu yang benar, ilmu agama yang memang ada dasar dan dalil yang sahih, dan mana yang sebenarnya itu hanya ilmu orang-orang yang dikatakan orang pintar atau dukun. Apalagi zaman sekarang sangat canggih karena penampilan mereka juga sudah berubah. Kalau dulu umpamanya yang namanya dukun atau orang pintar itu ya pakaiannya ya pakaian orang kampung, mungkin kadang kumuh, mungkin juga kadang tidak pakai baju, bisa seperti itu. Tapi sekarang penampilannya sudah kebanyakan berbeda dan lebih baik. Bahkan penampilannya seperti seorang kiai ataupun ustadz, mungkin pakai peci, pakai sarung, atau penampilan kalau di kota ya pakai dasi, pakai jas, dan lain sebagainya. Apalagi dari nama tadi, ya sudah agak menarik. Kalau dulu mungkin dukun, sekarang ya orang pintar. Karena orang pintar, orang pandai tadi, ternyata sekarang itu bukan diartikan orang yang sekolahnya tinggi, S1, S2, ataupun S3, atau profesor, atau dokter. Ternyata bukan itu. Bahkan mungkin orang yang disebut tadi orang pintar, mungkin tidak pernah sekolah, boleh jadi. Tapi entah dari siapa, dari mana, kapan, asal-usul kata itu muncul, ya itulah yang ada sekarang. Sehingga semua orang tahu kalau nyinggung orang pintar, dia bukan sarjana ataupun seorang dosen, bukan itu. Tapi ya orang-orang yang mengarah punya ilmu perdukunan, atau bahasa yang sekarang ada yang lebih keren lagi, yaitu paranormal. Dan itu juga sebenarnya hampir sama prakteknya. Dan kemudian juga kalau yang saya
ketahui, orang yang melakukan ya semacam perdukunan itu kebanyakan, walaupun tidak semua, dia itu semacam kolaborasi, jadi campur. Ada yang ilmu yang benar sebagai seorang ustadz atau kiai mengajarkan tentang agama, umpamanya ya tentang cara ibadah, cara sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Tapi di satu sisi dia juga mengajarkan ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak ada di dalam ajaran agama Islam, dan bahkan boleh jadi itu ya jauh sekali, dan kalau dikaji lebih dalam boleh jadi ya mengarah sama sebagai orang yang pintar tadi, karena apa yang dilakukan ada kemiripan, ada kesamaan, yaitu ada amalan yang tidak ada tuntunan, kemudian juga mengarah ke perdukunan. Cuman ada beda-beda sedikit, tapi kesamaannya banyak. Ya umpamanya itu air putih. Itu yang saya tahu, kalau dukun itu biasanya ya ada yang pakai media atau perantara untuk umpamanya mengobati seseorang atau untuk syarat yang lainnya, biasanya pakai media air putih, yang sekarang sudah dimodifikasi atau apa namanya, airnya pakai air aqua, air mineral, atau air yang sudah dibarokahi umpamanya. Seperti itu yang saya tahu. Dan itu seorang dukun murni, orang di daerah di Indonesia ini. Ada juga dukun merangkap, mungkin seorang ustadz ataupun kiai, karena medianya sama-sama dengan menggunakan air salah satunya, walaupun nanti medianya ada yang lain, umpamanya dengan susu, entah itu tan ataupun emas, atau mungkin ada yang pakai padi, ada yang pakai pisang, ada yang pakai gotri atau apalah itu. Setahu saya seperti itu mereka-mereka yang melakukan atau menggunakan media untuk mendapatkan sesuatu, atau mungkin ingin sehat, atau ingin cantik, ingin penglaris, ingin kekayaan, ingin keselamatan, kedikdayaan, dan lain-lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Maka yang saya tahu yaitu yang mungkin dia itu ngerti tentang agama, dan ada yang setengah ngerti, dan ada yang tidak ngerti, ada yang mereka bermain-main dengan ilmu-ilmu seperti itu, yang kalau kita teliti tadi, ternyata ada yang sebenarnya bukan ajaran agama Islam,
tapi ajaran yang mengarah kepada ya kemusyrikan, perdukunan, entah itu paranormal ataupun dikatakan orang pintar tadi. Maka ini yang harus kita ketahui, harus kita waspadai. Boleh jadi di sekitar kita ataupun mungkin kita dulu pernah bersinggungan ataupun pernah melakukannya, meyakininya, mempercayainya. Maka untuk itu segeralah kita itu bertobat kepada Allah. Karena itu ilmu-ilmu yang tidak dibenarkan oleh Allah dan itu perbuatan syirik yang dosanya sangat besar dan tidak terampuni kalau selama hidupnya dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sebenarnya salah satu yang saya ingin luruskan, dalam arti apa yang ada di masyarakat yang pernah bersinggungan tadi dengan hal-hal yang seperti itu, agar segera bertaubat, agar dibuang ilmu-ilmu yang mengarah ke sirikan tadi, karena itu akan merusak keimanan seseorang, merusak amal soleh seseorang, dan akan menjadikan sia-sia kalau selama hidupnya dia sholat, puasa, zakat, haji, dan amal soleh yang lain, tapi dia masih bermain dengan hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini sangat penting bagi kita semuanya. Maka bagi siapa saja, segeralah untuk menghilangkan, untuk bertobat. Jangan sampai kita itu menyesal nantinya di akhirat. Itu yang harus kita ketahui. Maka saya sendiri ya tidak heran atau ya senyum-senyum saja kalau selama saya mencoba untuk berdakwah, meluruskan tauhid, meluruskan keimanan kita agar jangan sampai iman kita itu rusak dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian saya ya mungkin ada yang tidak suka atau mungkin benci atau mungkin ada yang berbuat makar bagaimana caranya agar saya itu tidak berdakwah, sehingga dulu ya sampai dilaporkan mungkin ke kecamatan, ke KUA, ke Polres, Polsek, Koramil, dan lain-lain sebagainya. Yaitu suatu hal yang mungkin wajar, biasalah, karena untuk meluruskan agama ini tidak mudah, karena mungkin banyak saudara kita yang masih menggunakan ya amalan-amalan yang sebenarnya tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga amalan-amalan itu ditumpangi oleh makhluk-makhluk yang tidak suka dengan kebenaran agama Islam, dan makhluk-makhluk itu menginginkan agar manusia itu tersesat di jalan Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya tidak heran
saya anggap itu suatu hal yang lumrah, karena sejak zaman para nabi juga seperti itu. Nabi itu mengajarkan kebaikan, tapi dibenci oleh orang-orang yang ya di dalam dirinya ada makhluk Allah yang terkutuk atau bala tentaranya seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui, harus kita pahami. Karena kalau kita tidak paham, maka kita bisa tersesat jauh dari jalan Allah. Dan paling tidak untuk melihat apakah itu benar atau tidaknya, ya bisa kita lihat sehari-hari apa yang dilakukan itu lillahi ta'ala atau duniawi atau mengikuti hawa nafsu. Itu sebenarnya bisa kita lihat. Ya, kalau mengikuti perintah Allah, mencari ridha Allah, tentunya tidak ada diiringi dengan kebencian, iri, dengki, kemarahan, atau berniat buruk kepada orang lain, atau istilahnya juga yang lainnya. Dalam beribadah itu tentunya dia hanya mencari ridha Allah, bukan ibadah umpamanya puasa biar nanti kaya, ataupun sholat biar nanti menarik rezeki umpamanya. Bukan seperti itu. Tapi ya itulah yang harus kita upayakan, kita luruskan niat kita agar apa yang kita lakukan itu menjadi amal soleh bagi kita. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja dulu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.